gospel. Itu yang ingin kita buktikan di situ. Saya mengatakan agama saya mulia karena saya tahu kitab yang Anda gunakan itu tidak bisa sampai kepada derajat kitab saya. Karena saya tahu kitab Anda. Saya bisa baca kitab Anda. Saya bisa Anda. Sekarang Anda mengatakan kitab Anda lebih mulia kan? Yang ingin saya korek adalah pengetahuan Anda tentang kitab saya. Jangan pernah Anda mengatakan istri Anda. Kalau kamu belum pernah melihat, kalau kau hanya setiap hari natap istri kau. Apatah lagi kau tidak pernah lihat istri kau, terus kemudian kau katakan dia yang paling cantik. Kamu tidak ngerti ori teks kitab kamu, terus kemudian kamu katakan kitabmu lebih bagus daripada Al-Quran. Kalau cuma mau membahas tentang Yesus, tentang Paulus, saya udah tamat. Saya cuma ingin tahu pengetahuanmu sehingga kamu mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang bukan wahyu dari Allah. Itu dasarnya apa? Sejauh mana pengetahuanmu tentang Al-Quranul Karim yang adalah kitab yang kami imani sebagai rahmatan lil alamin? Itu yang ingin saya tahu. Anda boleh bawa komputer, bawa pesawat, bawa sagu, bawa jagung, bawa semuanya. Tapi jangan bawa Al-Quran. Saya tantang Anda. Bawa HP yang 2, Bang. Bawa HP 2. Kan biasanya dia... Dan juga bawa tabung oksigen. Karena saya yakin Anda akan sesak napas nantinya. Turut. Kami yang tanggung JCC, monggo. Bakal berani nih. Gak bakal. Sumpah, Allah ini gak bakal berani. Ini yang jelas panitia itu akan menyediakan P3K disertai dengan ambulan. Iya. Kami siapkan itu. Tim SAR ada. Kami siapkan. Ada. Terlalu berat Bang. Ini kalau tantangannya seperti ini terlalu berat. Dipastikan 100% pasti mangkir. Kalau saya tebak gini Mas Jonathan, dia akan ngeles dengan alasan ini kan masa COVID tidak boleh kemana-mana. Ya betul. Itu alasannya itu. Ini musim COVID, PPKM di mana-mana. Saya nggak bisa pergi kemana-mana. Itu. Udah bisa kita tebak ini kelakuannya. Oke, dilanjut. Gampang, tinggal 20 orang aja di situ. Kameramen, dia berdua sama Bang Juma, moderator 1. Gak bakal Bang. Gak usah ada yang nonton, gak apa-apa. Susah ini, soalnya berat semua. Ini. Berat ini yang temanya berat ini. Menguji, yang satu menguji Al-Quran, yang satu menguji Biblos. Berat ini, berat. Gak bisa, pasti kalah ini. Yang debater. Nah kalau sudah dipastikan kalah, terus apa dasarnya mengatakan kitab-kitab begini dan begini? Ya, kenekatan. Coba deh netizen Kristen, netizennya Rudi Yohanes, coba kalian kan puluhan ribu tuh, atau ratusan banyak ke Rudi tuh. Bang Rudi, benarkah kamu bisa baca Al-Quran? Kok bisa kamu katakan kitabnya orang Islam itu salah? Coba. Kalau perlu biaya untuk bertanya ke Rudi, saya kasih biaya. Apa jawaban Rudi kemudian? Karena umat Islam itu berdiri di atas fondasi kitab sucinya. Apa yang diimani oleh umat Islam itu berdiri di atas kitab sucinya. Bukan di atas mimbar. Bukan karena mimbar masjid. Tapi kitab suci yang menjadi landasan imannya umat Islam. Tidak seperti Anda. Rumusan bapak-bapak gereja menenggelamkan kitab Anda. Sudah terjemah ditenggelamkan pula. Kenapa umat Islam itu mengkaji kitabnya dari sejak lahir? Karena dia cinta terhadap kitabnya. Kenapa orang Kristen tidak ada sampai mereka meninggal yang hafal kitab mereka, yang bisa baca kitab mereka? Karena mereka sebenarnya nggak cinta kitab itu. Yang mereka cinta adalah apa? Perpuluhan, kebebasan dari hukum-hukum, kebebasan dari menyembah kepada pencipta alam semesta, dan mimpi-mimpi masuk surga. Itu yang dia cinta, bukan kitab suci. Kalau umat Islam cinta terhadap kitab sucinya. Kenapa? Karena kitab suci itulah yang mengangkat harkat mereka, Al-Quran itu sendirilah yang kemudian melahirkan sebuah cinta dan membuat orang-orang yang cinta kepada penciptanya cinta terhadap kitab suci itu. Kalian hampa terhadap kitab suci kalian. Hampa. Kami cinta terhadap Al-Quran kami. Makanya kami pakai toa. Dari masjid ke masjid semua menyuarakan Al-Quran. Ya, dari penjuru dunia semua menyuarakan Al-Quran. Coba kalau kau cinta, suarakan kitab kamu, coba lantang-lantang. Pakai toa, coba kalian di gereja baca tuh kitab kalian kalau mau. Kalau kau cinta.
Payah. Enggak. Kalau Akan. bagaimana mungkin pakai toa kalau baca Amsal? Betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu. Itu ada ayatnya, waduh bisa. Rudi. Jadi kami itu muncul sebagai Kristal Growth bukan karena ingin mencari kemenangan dan merendahkan agamamu atau merendahkan pribadimu. Bukan. Atau merendahkan ketuhanan yang kalian sembah, bukan. Kehadiran kami sebenarnya hanya untuk menolong kalian. Mengambil kalian dari comberan agar kalian naik ke atas permukaan. Kami bersihkan kalian dengan kekufuran dengan ajaran yang kami ajarkan. Kami sampaikan Al-Quran kami. Kami luruskan apa yang kami pahami. Lalu kemudian kami ajarkan kepada kalian. Kami bukannya seperti tuduhanmu. Bahwa kami ketika berbicara mengenai sunat di dalam Al-Quran, kami mengais-ngais kitabnya Musa. Kami mengais-ngais ajaran Lukas, bukan. Hanya karena ketika kami menjabarkan tentang sunat melalui Al-Quran, otakmu itu pindah ke pantat. Tidak ada bahan di dalam kepalamu yang bisa menampung paparan kami tentang Al-Quran berkaitan dengan sunat. Maka kami menyadarkan kalian lagi-lagi menggunakan kitab yang kalian pakai. Tapi lagi-lagi kamu nggak percaya kitab itu. Bukti bahwa kamu itu memang tidak cinta terhadap kitabmu. Contoh, Kejadian 17 ayat 14. Matamu soe itu sudah ada tertulis. Tuhan mengatakan, orang yang tidak disunat, hilangkan, lenyapkan, bunuh. Karena dia telah melanggar perjanjianku. Ada dalam kitab kalian. Tuhan yang kalian sembah disunat lagi pada usia ke-8. Ada di dalam kitab kalian. Kami ajarkan itu bukan berarti kami ngais-ngais. Jadi kami tampil sebagai Kristen bukan karena kebencian atau bukan karena ingin menang. Islam itu sudah menang. Dari sejak Allah mewahyukan Islam, Islam itu sudah menang. Namanya saja Islam, berarti sudah menang. Jadi tidak perlu kemenangan, tidak perlu debat hebat-hebatan, tidak. Kamu aja yang terlalu picik di dalam berdebat, dalam berdiskusi. Ya. Oke, oleh karena itu saya nantang Anda. Anda ingin menggurui saya sosokan, buka kamera, kemudian bahas tentang Al-Quran. Oke, Anda hebat, Anda luar biasa. Saya tidak ada apa-apanya. Sekarang sebut nomor rekeningmu, saya transfer, kita ketemu di Jakarta, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang gospel secara global. Tanya saya tentang kitab kau, saya tanya kau tentang Al-Quran. Ya, dan tolong bawa pembalut serta oksigen, karena saya yakin kamu butuh itu. Itu Rudi Yohanes, mudah-mudahan kamu punya kata kalimat-kalimat saya ini yang tadinya kamu ketakutan jadi berani untuk bertemu dengan saya. Itu saya sengaja. Silakan sahabat yang lain dilanjut. Lanjut videonya dulu. Betul. Lanjut videonya dulu. Kalau perlu sampai pagi nggak apa-apa. Besok nggak kerja kan? Pagi Jumat? Enggak. Di situ sudahlah. Cukup sekali saya diancam mati di dalam ruangan. Hampir. Diancam. Saya nggak cakap sombong. Saya tidak cakap bohong-bohongan. Kita berdiskusi gini saja. Seluh. Kau di kiri, aku di kanan. Moderator jangan pakai si Goldian. Karena kata pembukaan aja dia sudah menghina. Tetapi aku tidak merasa. Kalian yang suka merasa-merasa. Dibilang pengantin langsung heboh. Wah itu pasti membilang teror. Siapa bilang pengantin banyak? Pengantin kok dikawinkan kan pengantin juga namanya. Dia bilang apa? Tuhan yang kepadanya semua tergantung. Bukan Tuhan yang digantung umatnya katanya. Apa saya peduli? Tidak. Tuhan saya tidak digantung umatnya. Yang menggantung Yesus itu katanya umat Kristen. Mana? Tentara Romawi, Yahudi, Parisi. Karena isi kepala kotoran mereka menuduh umat yang menggantung Tuhan. Dah ada itu kawannya. Goblok kawan. Lanjut ya. Saya nggak bawa Al-Quran, kamu nggak bawa kitabmu itu. Stop aja dulu. Ya jelas lah kau nggak bawa Al-Quran. Orang judulnya kau kasih. Ada yang mau menanggapi? Oke, aku boleh ya. Ya, Ini sebenarnya Rudi itu pernah juga saya tantang untuk berdiskusi di dunia nyata. Akan tetapi yang tadi
seperti yang disampaikan ya, bahwa dia itu ketakutan karena pernah berdiskusi di dunia nyata kemudian diancam, katanya seperti itu. Itu kendala terbesar yang dia hadapi, kenapa trauma gitu untuk berdebat di dunia nyata. Jadi mudah-mudahan tim JCC ketika dapat memfasilitasi ini mampu memberikan keyakinan yang 100%, aku yakin kepada sang debitors bahwa ketika berdiskusi dijamin aman, tentram, damai, sejahtera. Karena faktor ketakutan itulah sang debitur tidak mau berdebat dengan kita di dunia nyata. Jangankan dengan sekelas Gurunda Juma ya, dengan sekelas saya saja itu dia nggak berani kalau debat di dunia nyata karena takut dibunuh, katanya seperti itu. Aduh, parah. Oke, yang jelas kami JCC memfasilitasi, dijamin aman, beradab, dijamin itu di Jakarta, Bro Rudi di Jakarta. Saya ini Andi Selebes ya. Saya pernah menghadapi Anda mengusir saya dari room karena Anda terpojok dengan kata-kata Anda sendiri gitu. Jadi untuk itu Pak Rudi ya mohonlah datanglah. Nggak usah alasan kopi, bisa kok di Jakarta. Yang penting kan lu nggak bawa rombongan satu kampung. Lu berdua bolehlah bawa asisten. 2 orang cukup lah. Kami muslim juga nggak banyak kok. Terus kemudian ya diskusi, debat santuy. Tapi live gitu ya. Supaya penggemar kamu itu menyaksikan kamu terkapar dalam waktu 5 menit. Terkaparnya seperti apa ya itu tadi, bahwa Anda nggak bisa ngapa-ngapain karena Anda hanya berkoar-koar tidak sesuai faktanya gitu. Panitia jangan khawatir Pak Rudi, panitia mempersiapkan 1 oksigen, alat kesehatan, kami ada tim rescue, ambulan, ya siap. Anda mau dibawa ke rumah sakit mana gitu? Siapa tahu Anda sesak napas. Biasanya orang kalau debat itu sesak napas terus sudah tinggi darahnya naik kan gitu. Pokoknya segala sesuatu dijamin. Cuma yang satu yang nggak bisa kita jamin adalah ya siapa tahu kamu langsung itu ya itu nggak bisa karena yang namanya manusia kan siapa tahu aja kalau sampai itu ya mau diapakan. Yang jelas kalau segala kesehatan dijamin lah. Disiapin juga obat asam lambung Bang. Ya pokoknya semua siapkan lah. Yang penting Pak Rudi. Tapi tim STAR Bang ya kalau dia kabur kita nyari Bang tim STAR. Ya. Bentar Pak Honggo. Ini nggak takut mati karena mati pasti ke surga. Nah, itu iya. Pak Honggo, oke. Nanti dulu ya Pak Honggo. Ini tadi kan ada ancaman katanya ya. Kalau benar ada ancaman, kenapa nggak lapor? Coba. Emang negara Indonesia ini bukan negara hukum. Oke. Betul nggak Bang? Iya. Ya udahlah jangan melebar ke sana. Yang penting kita di sini. Enggak begini Bang, kan tadi dia yang ngomong. Bisa dipermainkan di Indonesia. Jangan mengerba. Sebentar Pak Honggo di sini nggak berbicara begitu ya. Kita reaksi videonya saja Pak Honggo bahwa. Yang bilang tuh si Ustaz Suma tuh. Sebentar Pak Honggo ya. Yang jelas di sini Pak Honggo, Pak Rudi tadi sudah mengakui bahwa Tuhannya digantung, tapi bukan umatnya Yesus yang menggantung waktu itu. Gitu loh. Jadi bagaimana? Sebentar Pak Honggo. Pak Rudi di mute dulu. Sebentar Pak Rudi. Ya tadi Bang. Ya co-host berfungsi dong kalau orang bicara. Gimana sini co-host? Jadi Pak Rudi itu tadi di video sudah mengakui Tuhannya digantung, tapi bukan umatnya Yesus yang menggantung. Karena dia koreksi daripada kata pembuka Goldian, Tuhan yang digantung dari umatnya. Nah, ajaran kayak gini mau melawan Banyuma, ya selesai. Mana mungkin Tuhan digantung yang Anda percaya, gitu loh. Ini kan sudah nggak masuk akal Tuhan digantung. Nah, begini yang lo lawan Ustaz Juma, ya kakak nyamuk. Lah tapi ya kita hanya di sini menghargai kenekatan Pak Rudi supaya bisa datang ke Jakarta. Itu aja sih, lanjut yang lain. Aku monggo. Ini kecoa terbang mau coba-coba lawan Khalifah.
Umat-umat Yesaya 53 ayat 6 yang tersesat seperti domba mau mencoba lawan salah satu panutan kami, Gurunda Zuma. Gini aja, kalau misalnya emang takut diancam, takut dipenggal gitu kan, kalau misalnya ketemu tatap muka karena Indonesia ini mayoritasnya Islam, ya kita ketemuan aja di Afrika Tengah. Di sana terhitungnya preman-preman semua kok. Preman semua di sana terhitungnya. Jago mutilasi, senang membakar rumah, menghancurkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Nah, nanti kita main di Afrika Tengah aja, di kandangnya terhitung langsung. Perlu kita ke sana. Kalau misalnya mau main tersakiti, terhakimi. Atau enggak gini aja, migrasi silang. Lain kan termasuk salah satu yang parno dengan muslim di Indonesia. Silakan pindah ke Afrika Tengah sampai Afrika Selatan. Itu terhitung semua di sana isinya. Terhitung semua. Masih doyan makan paru orang, masih doyan makan hidung sama telinganya orang. Nah, di Liberia terutama tuh. Digoreng tuh kuping orang di sana tuh. Nah, di sana lah kalau misalnya pengen hidup tentram. Takut hilang dari rasa ketakutan. Nah, kalau misalnya udah kebuka logikanya, kepikiran, oh iya Afrika tuh kan negara miskin ya. Di sana kan susah gitu hidup. Ya udahlah Indonesia enak lah. Nah, kalau misalnya udah berpikiran kayak begitu, mari silakan dialog terbuka dengan Gurunda Zuma gitu. Karena wallahi kalau memang misalnya di Indonesia ini radikalisme mendominasi, lu nggak akan punya anak lah, lu nggak akan punya rumah, lu bakal boker di jalan raya kayak di Afrika sana. Cuma kan nggak begitu di Indonesia, gitulah. Jadi sudahilah takia-takia lemah seperti ini, sudahilah. Toh Pancasila juga datang dari ulama kok, cema-cema ini terhitung. Lanjut silakan. Oke, jadi Bang, mohon maaf ya aku ini. Jadi Indonesia ini kan negara hukum, gitu kan. Tidak mungkin kita semua, apalagi JSS ini resmi ya, yayasan gitu. Ada payung hukumnya. Tentu kami semua ini taat hukum, patuh hukum. Tidak mungkin kami melakukan hal-hal di luar hukum yang berlaku. Ya. Melakukan hal-hal di luar konstitusi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi di negara kita. Jadi sebetulnya alasan semacam itu hanya untuk ngeles, hanya untuk menghindar Gurunda Zuma ya, guru kita semua ini. Tentu orang-orang itu banyak yang ngefans, banyak yang suka, bahkan saya juga termasuk salah seorang yang suka ngefans dengan gaya berdebat. Mungkin suatu saat saya akan mempelajari bagaimana sih karakter seperti Bang Zuma gitu, yang ketika itu tajam banget gitu, pemaparannya tegas, lugas, padat, jelas, luar biasa. Jadi sepertinya bahkan saya hakul yakin nggak bakal berani lah dibujuk belikan tiket pesawat, belikan oksigen, nggak bakal berani. Saya yakin 100% itu, hakul yakin nggak bakal berani. Udah gitu, nggak bakal berani. Udah, lanjut video. Membuktikan kebenaran Kristen. Tapi kalau dua arah, kulibas kau, nggak ku kasih fair kau. Gini aja, pegang kuping kita. Jangan tahan sekalipun turun gini, harus di sini terus. Kalau mau turun izin bilang, turunkan sebentar, naikkan lagi karena capek. Nah, kalau berani ayo. Ku hadapi kau Zuma. Tenang aja enteng, aku udah tahu tingkat ilmu kau tuh nggak ada kosong. Kita debat mengenai kebenaran. Daripada kamu bisa di stop. Sudah dijelaskan tentang tadi dia katakan gini loh. Kok debat hanya membahas Kristen? Kalau bahas tentang Islam, kulibas kau, kata dia. Artinya dia lebih paham Islam dari saya kan? Nah, itulah kemudian saya tantang. Itulah yang kemudian yang saya pingin tahu. Sejauh mana pengetahuan dia tentang Al-Quran. Karena dia sok merasa kalau membahas Islam, dia hebat, kata dia. Dia mau libas kita. Artinya, pemahamannya tentang Al-Quran, itu jauh di atas daripada para ulama. Sampai-sampai dia merasa lebih hebat, bisa menunjukkan kesalahan di dalam Al-Quran. Itu makanya saya tantang dia, nggak usah bahas yang lain.
penguasaan terhadap kitabnya umat Islam dan penguasaan terhadap kitabnya umat Kristen. Itu aja kita bahas dulu. Kapan-kapan Anda tidak menguasai Al-Quran, kemudian Anda mau melibas saya, berarti Anda sama orang gila. Atau minimal Anda itu sama anak TK. Lihat kapal selam di laut, orang tua udah katakan, itu kapal nak. Bukan mama, itu ikan. Bukan anakku, itu kapal. Bukan mama, itu ikan. Buktinya dia di laut. Bukan saya, meski di laut, itu bukan ikan. Tapi itu adalah kapal. Tidak mama, buktinya dia bergerak. Itu adalah ikan. Ikan yang lucu mama. Udah dijelasin sekali lagi, anak itu menangis. Nah ini dia si Rudi. Oh, saya lebih hebat dari umat Islam mengenai Al-Quran. Semua umat Islam meninggalkan surah Hud kalau saya lagi bahas surat Hud ayat pertama. Saya satu-satunya orang yang percaya kepada ayat Hud ayat 1. Wah, hebat kali kau. Kau ngerti aja perkataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu gak bisa tahu apa yang maksud daripada ayat itu. Oh tidak, itu karena dia manusia. Oh, jadi Tuhan itu pernah menjadi manusia. Jadi Tuhan itu pernah menjadi lemah. Jadi Tuhan itu pernah menjadi ciptaan. Nenekmu kiper, mana ada Tuhan kayak gitu? Siapa nabi mana yang mengajarkan Tuhan itu bisa kayak gitu? Soma, kalau nggak membahas tentang Al-Quran, nggak perlu membahas tentang Yesus Kristus. Jangan. Nanti ada waktunya, Pak Honggo. Nah, berupaya kalau bahas Yesus Kristus. Hah? Kulupu lari ke atas. Biarkan dia. Biarkan saya. Biarkan dia debat, nggak apa-apa. Itu keyakinan kamu, keyakinan saya dan keyakinan Rudi kan wajar. Yang salah kalau saya bahas Buddha atau Hindu di sini. Oke, yang lain silakan dilanjut. Ada yang takut dibahas Tuhannya? Gak usah takut Pak Onggo, karena memang kan Yesus pernah jadi manusia. Iya. Richard nggak takut Pak Onggo, nanti malah tenang aja. Sendiri. Santai-santai, Richard nggak takut juga. Lanjut videonya. Takut. Udah, lanjut videonya. Udah. Gak ada yang takut, saya nggak takut. Ya, Suma. Ya udah nanti Pak, waktunya nanti Pak. Habis ini ya Pak Onggo jangan kemana-mana. Lanjut videonya. Itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 123. Menangis dia kawan, kasihan kali aku kawan. Ada perintahnya katanya kawan. Kita yang goblok atau bagaimana ya? Coba aku bukakan lah ya. Kasihan kali aku kawan. Orang ini disunat tapi nggak tahu dari mana asal usul sunat. Ya, kasihan sekali aku kawan. Sudahlah, oke lah. Ada memang sunat di tempat kalian ya. Oke lah. Daripada kau nangis Zuma. Kasihan kali aku lihat kau Zuma. 1, 2, 3. Aku buka 1, 2, 3. Menurut kalian kawan, aku yang gila atau dia yang sinting? Cobalah kalian yang pandai bahasa Arab silakan, yang pandai bahasa Indonesia silakan. Di manalah di sini ada kata sunat? Nah, bukan kalimat loh, aku minta kata. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Agama Ibrahim yang dibilang, bukan sunat Ibrahim. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Kira-kira apa agama Ibrahim? Kalau dibilang agama Ibrahim adakah? Ada. Ada agama Hanif misalnya. Atau agama apalah. Kalau memang disuruh, kenapa harus lahir Islam? Tentu agama Ibrahim aja diikuti. Logikanya make nggak? Terus hubungannya ke sunat apa? Disuruh ngikut agama, bukan ikut sunat. Apakah agama Ibrahim namanya sunat? Ya udah pause dulu situ aja. Pause dulu. Pala lu kuluk. Agama Ibrahim itu sunat. Guruna silakan Guruna. Saya lain aja deh. Ini udah semalam saya gundulin. Silakan. Nanti ada yang marah lagi. Silakan. Ya udah ini hamba masuk ya. Ini gimana ya? Sesuatu yang khusus itu dibungkus oleh sesuatu yang umum dulu. Paham lah? Lu gini nih kalau mentoknya di SMA. Dalam kuliah itu ada posisi ketika kita membentuk latar belakang masalah itu segitiga terbalik. Jadi general baru ke penghususan. Nah, ini dipraktekkan terdahulu oleh siapa? Oleh Islam gitu. Jadi di dalam bertauhid itu ada banyak hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, yang dimana di dalamnya salah satunya adalah sunat atau khitan. Gitu loh Lae, gitu cara memahaminya. Ketika mengikuti milah, satu kotak milah itu di dalamnya ada salah satunya sunat.
Sehingga segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini disempurnakan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu loh. Kasihan yang gue kasihan ini bukan Lairudi ini sebenarnya dalam hati dia jatuhnya Abu Lahab. Dia tahu kebenaran Islam karena sudah banyak yang mendakwahi dia dan dia selalu mengamini, nggak bisa membantah balik ketika diberikan ayat-ayat Al-Quran. Maka yang dia lakukan adalah apa? Curhat kepada tritung-tritung di live komennya dia. Membodohi mereka. Yang kasihan jadi siapa? Yang korban di sini siapa? Tritung-tritung yang di live komen gitu loh. Kasihan mereka dibodohi. Coba dijelasin nggak sama Lairudi milah itu apa? Dijelasin kagak? Kagak dijelasin tritung. Kagak tahu dia milah itu apa. Milah, din itu apa? Coba padadannya apa di Indonesia? Di Indonesia tuh agama padadannya. Artinya agama apa? Lagi-lagi jalan. Nah, Tritung cabang Nusantara ini kagak paham agama itu apa, terminologinya apa, terus termnya tuh kemana aja mereka nggak paham. Di mana agama, milah, din ini sama, jalan gitu. Gitulah ya. Aduh ini bunuh diri serius kalau ketemu guru enggak, bunuh diri kalau bahas Al-Quran. Cuma kalau memang kalau memang ingin mengikuti jejak Yesus Yunani yang menyerahkan nyawanya demi aib sesama, silakan. Gua dukung. Ayo Kurunda. Ayo bertemu. lanjut. Jadi sekali lagi Pak Rudi diundang ke Jakarta lah. Ya, JCC memfasilitasi ini semua, transportasi, akomodasi ditanggung. Di Jakarta nyaman kok. Security dijamin. Kami siapkan tabung oksigen, P3, ambulan lah, semuanya kami siapkan. Tadi Pak Rudi menerangkan bahwa itu sunat. Dia harus menuntut kata sunat gitu. Sedangkan di Bible-nya itu sampai detik ini tidak ada kata dalam Bible itu mengatakan aku Yesus adalah Tuhan. Tapi kenapa dia mengaku Yesus Tuhan? Nah, ini mestinya harus mikir gitu loh. Di Bible tidak pernah sebentar Bang. Itu kamu nggak paham. Bro Honggor resen dulu kalau mau ngomong nanti dikasih waktunya. Ini ini. Sebentar Bang, ini beranalogi. Dia menuntut ada kata sunat. Sedangkan di Bible ada kata sunat, Yesus disunat, kagak disunat. Kebalik-balik toh kedua. Yesus tidak pernah berkata aku Tuhan, tapi Rudi mengaku Yesus Tuhan. Artinya ini orang kan lompatan logikanya sudah kayak orang tidak normal. Di sisi lain dia menuntut kata itu ada, tapi akidahnya dia, kepercayaannya dia, kata itu nggak ada. Bagaimana mau menuntut kata kalau dia yang percaya tidak ada kata itu? Itu artinya ini orang yang memang perlu dirawat di salah satu rumah sakit khusus, diisolasi dulu, mengembalikan supaya dia normal dulu. Supaya ketemu Banjuma. Tapi kalau dalam posisi begini ketemu Banjuma, ya itu tadi. Nggak sampai 5 menit, ya udah KO. Itu kalau menurut saya. Mudah-mudahan Pak Rudi dengar ya. Nah ini ya, ada yang silakan. Mau ikut ngomong, Bilal. Ustaz Nander mau ngomong juga. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Bilal dulu. Iya, alhamdulillah. Saya kemarin sempat nonton live-nya Bang Zuma sama Bang Rudi gitu ya. Jadi ya saya ini kan banyak nonton saja itu. Dari sisi performa saja, memang jauh sekali nih si Bang siapa namanya Rudi ini ya. Dia sering di situ mengatakan dia sering bahas Al-Quran, tapi malah ditinggalin gitu. Seakan-akan dia sendiri yang paham gitu. Jadi saya menilai orang ini dia seperti tertawa-tertawa tapi di depan orang buta sehingga dia tidak dilihat gitu, atau misalnya teriak-teriak tapi di depan orang tuli gitu. Jadi ya seperti itulah gitu. Jadi saya pikir ini mau orang seperti apa ya? Seperti kalau anjing itu ya, kalau kita biarkan itu gonggong terus itu ikuti, tapi gitu kita balik kocar-kacir dia. Jadi mungkin ini aja, saya ingin memberikan pesan singkat saja. Kalau dia ingin berdebat dengan Bang Zuma di Jakarta, hubungi saya mungkin saya tiket 1 gitu untuk dia berangkat gitu. Makasih gitu Bang Zuma ya, saya mensupport, mendoakan semoga antum selalu sehat-sehat selalu dan
Amin. Terus mendakwakan Islam kepada kaum-kaum oten itu. Saya kira itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya juga, warahmatullahi saya Bang juga belum Marjono. dapat tiket. Kalau nggak ada tiket ini Silakan kalau nggak ada Bang uang. Marjono, bentar. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya itu melihat track record selama dia berdebat ya dengan Bang Zuma, dengan yang lain-lain, itu sudah jelas dia tidak akan berani untuk bertatap muka face to face satu persatu. Dan alangkah dia jadi besar kepala kalau kita pertemukan seperti itu. Saya jadi ingat gimana Zakir Naik ditantang oleh seorang dosen dari India saat itu ya. Yang nggak mau lah Zakir Naik, lu siapa gitu kan. Kalau dia siap menyiapkan 10.000 orang dari dia untuk mendatangkan, oke, seperti itu. Jadi kelas-kelas seperti itu posisi Bang Zuma ini dibandingkan dengan si Rudi itu. Jadi kalaupun jadi kita ingin melaksanakan itu difasilitasi oleh JCC, tapi kalau bisa suruh dia mengajak kolaborasi dengan teman-teman dia lain. Jadi yang dia anggap mampu begitu kan. Jadi dia nggak besar kepala, dia sendirian gitu loh. Dan dilaksanakan kalau bisa di perguruan tinggi biar fair, terbuka. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Oke, Bang Yan. Mau komentar, Bang Yan? Jadi keingatan si Rudi ini, keingatan dulu zaman ini dia ketahuan lagi memberikan sesuatu kepada murid-muridnya tentang domba 1, domba 2. Bagaimana kalau domba 2 ini menghujat terus lari, yang ada domba 1. Jadi ingat itu. Jadi dia bisanya cuman ya begitulah, bikin fake ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh memang sudah debat, ngapain dia reaksi soal debat? Akademisi juga tidak, coba. Saya heran kalau misalkan debat ya udah selesai lah di situ. Kecuali si Rudi itu nggak ngomong apa-apa, ditendang orang, ditendang keluar. Betul-betul ditendang ya, bukan mengaku ditendang. Itu baru reaction kenapa kami ditendang. Ini enggak. Kalah debat sama Bang Zuma, reaction sendiri lagi. Aduh, Rud. Di mana pikiran lu, Rud? Otak lu tuh didengkul. Lanjut Bang Sugi. Oke. Ustadz Nazar masih mau ngomong, ini kayaknya resen. Enggak, itu resen yang tadi. Oke, dilanjut. Tapi saya jamin itu Bang, saya jamin itu gak bakal berani. Saya jamin gak bakal berani, apalagi mengenai tantangan dari Guru Dajuma berkenaan kemampuan dia mengenai Al-Quran. Nah, tentu ini sesuatu hal yang teramat sulit, sesuatu hal yang teramat susah. Jangankan berbicara tentang Al-Quran ya. Ini berbicara tentang kitab sucinya saja, dia nggak ngerti original teksnya, bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Kemudian kita menyuruh dia berbicara tentang Al-Quran sesuai dengan disiplin ilmu Al-Quran ya, seperti ulumul hadis, nahwu dan sorof gitu kan, lughoh balaghah. Wah, ini tantangan yang sangat berat sekali. Jadi berulang kali saya katakan nggak mungkin berani dia menghadapi Guru Dajuma. Selain temanya berat, orangnya juga berat begitu ya, Guru Dajuma gitu kan. Jadi memang kenapa sih si Rudi ini mencuat? Jadi si Rudi ini satu-satunya harapan dari apologet Kristen. Kenapa dikatakan seperti itu? Coba kita lihat dari apologet Kristen ini yang mencuat kan cuma sang debitur Utiwati Mena, sang debitur Utiwati Mena. Karena sekarang banyak yang mu'alaf. Tadi saja siang ada yang menelpon saya, calon mu'alafah. Mudah-mudahan segera diatasi. Kemudian kemarin yang Kristo itu dimu'alafkan. Sebetulnya dengan goncangan yang sangat dahsyat, akhirnya ya melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh seperti sang debitur ini. Itu sih. Allah a'lam bishawab. Oke, lanjut videonya.
Disuruh Abraham, aduh kasihan. Ada kalian lihat ya, kalian saksi ya, bahasa Arab tidak ada, bahasa Indonesia tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Masih juga ngeyel. Bisa juga nipu orang. Ah, si Suma itu begini-begini. Masih juga ngeyel kan? Aku nggak ngeyel. Makanya aku suruh tampilkan ayatnya. Tidak ada dalam bahasa Arabnya di situ dikatakan sunat, tidak ada. Yang diperintahkan ikutlah agama Ibrahim. Apakah agama Ibrahim namanya sunat? Kan tidak. Ikutlah sunat Ibrahim, tidak ada. Ikutlah agama dibilang. Atau kalian mengatakan milah ajaran. Ya, ikutlah ajaran Ibrahim. Boleh. Apakah ajaran Ibrahim ada sunat? Mana ayatnya? Di Al-Quran tidak ada juga Ibrahim mengajarkan sunat. Lantas di mana? Di hadis. Memang hadis kitab suci. Oke. Kitab suci kita anggap karena Allah itu berfirman. Sudah. Dikasihlah hadisnya. Bahwa Ibrahim disunat umur 80 tahun dengan kapak. Mengapa sampai sekarang agama itu tidak kalian ikuti? Malah kalian disunat tidak pakai kapak. Malah kalian disunat bukan umur 80 tahun. Mana ayatnya? Nggak ada. Kalau itu firman Allah, Nabi Muhammad tidak hidup di zaman Ibrahim. Maka harus ada yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Yakni siapa? Allah SWT melalui Jibril. Maka setiap firman Allah letaknya di Al-Quran. Apalagi menyangkut sunat. Penting. Oh enggak, semuanya harus. Contoh sholat. Ya, di Sidratul Muntaha. Nabi mendapat perintah sholat. Waktu Musa 50, Nabi akhirnya 5 waktu. Pertanyaannya. Hanya itulah kisah yang betul-betul Allah bicara kepada Nabi. Tanpa tabir. Mengapa letaknya bukan di Al-Quran? Hadis kemarin sudah kita baca. Ternyata Nabi dibangunkan. Bangun. Mimpi. Jadi bagaimana lagi kawan? Dia mengutip dari hadis, tetapi hadis lain tak dipercayai. Kan lucu. Lucu sekali itu kawan. Ya, kasihan aku lihat dia. Kalau ajaran itu tahu nggak? Kayak di Bible. Tuhan memerintahkan. Keturunanmu turun-temurun seumur 8 hari harus disunat. Titik. Apakah bisa disunat orang umur 80 hari? Bisa. Apakah orang bisa disunat umur 80 tahun? Bisa. Silakan. Ikuti. Orang Yahudi mengikuti sunat 80 hari. Kalian harus mengikuti sunat 80 tahun. Mati dulu kalian baru disunat. Ayat-ayat. Wah. Stop dulu. Lanjut. Itu namanya belajar. Kok itu namanya? Pak Rudi tadi ngomong gini nih. Apa ya? Hadis itu wahyu dari Allah katanya. Gimana sih mau lawan banyu pakai gini orang ini? Firman Allah. Nah, firman Allah. Hadis adalah firman Allah, gimana sih? Kalau hadis dikatakan itu wahyu, ya, karena setiap perkataan Nabi itu termasuk wahyu. Tapi kalau dikatakan firman bukan. Beda-beda. Benar-benar ini orang. Gimana mau lawan banyu, Mak? Ya udahlah, gue udah memori dulu bicara nih. Yang lain deh silakan. Ya itu tadi dia mengatakan bahwa Nabi Isra Mi'raj itu mimpi, makanya dia dibangunkan, bangun. Nah, kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj mimpi, maka orang Quraisy waktu itu nggak akan heboh. Ini saya kasih analogi nih. Saya mimpi tadi malam Jokowi saya kasih makan di rumah saya. Ada yang heboh enggak kira-kira? Nggak ada heboh. Namanya juga mimpi. Iya kan? Tahu lagi. Mimpi. Ya itu urusanmu dalam mimpimu. Kenapa orang Quraisy itu heboh? Karena Nabi mengatakan dia terangkat dengan jasadnya. Subhanalladzi ya asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi ya maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya itu lengkap dengan jasad dan ruh. Bukan cuma ruhnya tok. Kalau memang yang dijalankan itu ruhnya, maka subhanalladzi ruhi yang dijalankan itu. Tapi itu hambanya di situ. Subhanalladzi bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Dari sini aja nggak paham dia. Katanya bangun. Hai, Rut, koplak kok kebangetan. Rut. Lanjut. Tentang sholat 50 kali Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Isa berapa kali coba? Nabi Muhammad aja mintanya 5 kali aja. Paling berat. Islam itu bukan berat karena apa-apa. Tidak berat. Ada yang suka melalaikan, ada juga tidak. Tapi itu karena kewajiban. Bentar Bang. Karena kewajiban. Ini baru 5 waktu ya. Coba sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa berapa kali coba tentang sholatnya, tentang apa-apanya. Emang nggak ada sholat itu Bang? Itu aja. Dipikir dengan logika lah. Lanjut tuh Bang. Silakan Bang Andi. Yang lain dulu lah. Pak Juma. Ya, Akhi Juma mana nih? Beliau tadi loading dulu kalau ya. salah. Ustaz Juma. Jadi tengok aja kawan-kawan. Dia selalu memamerkan seakan-akan dia itu hebat Al-Quran, bukan? Membahas tentang Hud, ya, membahas tentang apapun, Isra Mi'raj. Dia lebih hebat dari kita yang paham Al-Quran ini. Itu yang saya penasaran. Sebenarnya kemampuannya apa ya orang ini? Ya. Apakah ada roh bertanduk 7 bermata 7 di dalam dirinya sampai dia hebat kali? Sampai-sampai dia mengaku bahwa umat Islam meninggalkan Al-Quran. Tinggal dia sendiri yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah tersusun dengan rapi. Nah, itu yang saya ingin tahu. Kalau pembahasan tentang yang lain-lain, ya saya rasa itu materi biasa. Hanya kemampuan koar-koar aja. Yang saya ingin tahu itu kemampuannya tentang kitab sucinya umat Islam. Supaya orang Indonesia ini tahu. Apakah benar Rudi Yohanes itu paham tentang kitabnya umat Islam? Atau jangan-jangan kitabnya aja nggak paham. Boro-boro paham kitabnya umat Islam. Gitu loh. Jadi saya hanya ingin katakan kembali, Bang Rudi, saya kasih waktu sampai akhir tahun 2021 ya. Mudah-mudahan saudara panjang umur, sehat ya, dan punya nyali ya. Kalau perlu mulai besok banyak olahraga. Bangun pagi langsung lari, siang lari supaya bisa mentalnya itu mental anak muda lagi seperti saya. Ya biar berumur tapi mentalnya, jiwanya, semangatnya itu untuk bertarung itu tak timbul kembali. Jadi mulutnya bukan cuma di depan laptop, tapi betul-betul berani bertemu, gitu loh. Saya jamin Anda aman. Saya bukan orang jahat. Kalau saya orang jahat, saya tidak mungkin menjadi panutan dari teman-teman. Gak mungkin dikasih kepercayaan dari agama ini untuk memimpin, dari instansi pemerintah untuk memimpin. Gak mungkin. Itu artinya saya orang baik-baik. Tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, tunggu dulu. Pasang kuda-kuda Anda. Ya. Saya akan kasih tendangan tanpa bayangan. Kalau bicara mengenai keyakinan, ya tendangan tanpa bayangan itu maksudnya jurus kedua, jurus terakhir itu tendangan tanpa balasan. Artinya Anda akan pingsan setelah kita bertemu membahas tentang Al-Quran, membahas tentang kitab Anda. Jadi saya mau menguji kemampuan Anda tentang kitab saya, Anda silakan uji saya tentang kemampuan saya tentang kitab Anda. Itu aja. Gak usah membahas tentang Yesus lahir di mana? Di pohon kurma atau di dalam kandang binatang? Nggak usah yang kayak gitu-gitu. Kita bahas tentang kemampuan, skill terhadap kitab suci. Islam yang dikuasai kitabnya oleh Rudi Yohanes atau Kristen yang dikuasai kitabnya oleh Zulkifli M. Abbas. Itu aja temanya. Silakan yang lain. Baik. Terima kasih. Sudah 1,5 jam. Masih lanjut? Iya udah kayak udah cukup deh. Kita tutup aja. Satu Bang. Iya silakan Pak Bonar. Iya, pertanyaannya adalah apakah Bang Rudi Yohanes itu memahami Quran? Kalau menurut aku enggak, dia enggak ngerti Quran. Buktinya dia enggak Islam, ya gampangnya gitu. Terus kemudian yang kedua, apakah dia memahami inti kekristenan?
Menurut aku enggak. Buktinya dia nggak mualaf gitu loh. Dia nggak tahu bahwa apa yang dia imani itu justru penistaan kepada Tuhannya Yesus dari sisi Islam dan dari sisi Kristen. Kalau dia tahu inti kekristenan, menurut aku dia tunggang langgang ke Islam. Tunggang langgang mualaf gitu loh, sama seperti yang telah dibuat oleh Bang Kristo gitu. Terus kemudian kalau dia tahu Al-Quran, lalu kenapa dia bilang bahwa kitab Muslim ini menyembah batu? Memangnya batu itu bisa menyelamatkan Nabi Isa dari penyaliban kan? Batu ya sekedar batu, Bang. Terus kemudian yang terakhir, khususan tentang Bang Kristo, memang dulu ya, pada saat saya mualaf, orang tua itu marah awalnya, tapi mudah untuk memaafkan tanda kutip gitu. Mudah berdamai dengan anak. Nah, cuman kadang-kadang tetangga itu ikut membakar-bakar, memprovokasi, melampaui orang tuanya. Karena memang kalau di Batak itu meninggalkan Kristen itu seperti meninggalkan adat. Dan kalau orang Batak itu disebut tidak beradat, itu parah. Lebih bagus orang Batak itu dibilang gila, bodoh, daripada tidak beradat gitu. Nah, lalu kemudian untuk Bang Rudi, kalaupun Bang Rudi butuh duit, lalu kemudian memprovokasi orang tuanya Bang Kristo, ya dipikir ulang aja lah gitu. Lebih baik mereka mengurus keluarganya, kita bantu mereka bertemu, lalu kemudian adapun pilihan agama, ya itu terserah pada orang-orang. Islam itu tidak rugi kalau aku itu kembali murtad. Yang rugi justru aku. Islam itu tidak kemudian mundur, tidak langsung jatuh. Kalau misalnya aku kembali ke Kristen, justru aku yang butuh Islam. Kembali ke hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus, yang telah dilengkapi di Al-Quran itu. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Cukup kira-kira ya. Ya. Ya, saya tutup dulu, saya undang dulu sekali lagi, diundang kepada Rudi Yohanes Walabu ya untuk ke Jakarta ya mulai hari ini sampai di penghujung tahun 2021, artinya reng waktunya masih panjang. Waktu Anda untuk belajar, untuk membuktikan bahwa Anda menguasai Al-Quran, masih bisa lah Anda ke pesantren mana dulu, belajar dulu seperti apa supaya Anda ada bahan nanti. Dijamin security, dijamin aman, terkendali, kita perlakukan Anda baik-baik, akomodasi, transportasi ditanggung semua, dan Anda pulang dengan selamat. Itu aja sih. Yang jelas Bang Juma masih menanti Anda. Jadi reng waktunya masih lama loh ya. Kurang ini bulan 8 ya, masih ada waktu 4 bulan ke depan kurang lebih. Sekali lagi kami JCC ya mengundang Pak Rudi ke Jakarta untuk debat dengan Zulkifli M. Abbas dengan topik yang Anda kuasai tadi itu adalah penguasaan Anda tentang Al-Quran. Itu saja Pak Ustaz Sugi, sekiranya ditutup, udah kepanjangan waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Handi atas sambutannya yang terakhir ya. Demikian saudaraku sekalian, sudah kita saksikan bersama ya mengenai koar-koarnya sang dombater ya. Tidak ada ilmunya tapi sok pinter begitu ya. Makanya ketika ditantang untuk debat langsung ya terkencing-kencing, bahkan keluar tai